Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Nindi Hanafiani dengan NIM 243153911810 di LPTK Universitas Negeri Malang, bidang studi informatika. Pada hari ini saya akan melakukan uji kinerja di UPTD SMK Negeri 1 Pangkatan dengan materi komponen sistem komputer. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Apa kabar hari ini, Nak? Sudah sarapan belum? Alhamdulillah. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya dipimpin. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bis airak alif. Oke, amin. Nah, sekarang kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Pancasila. Nah, di sini kita sudah membuat kesepakatan kelas pada mata pelajaran informatika. Nah, bisa kalian bacakan apa-apa aja kesepakatan kelas kita. Oke, semuanya silakan dibaca. Yang pertama, menjaga kebersihan kelas atau ruangan. Yang kedua, tidak boleh makan dan minum. Nah, di sini ada 4 tujuan pembelajaran pada hari ini atau pada mata pelajaran informatika. Yang pertama, peserta didik mampu memahami konsep dasar sistem komputer. Nah, terus yang kedua, mengetahui komponen-komponen dasar komputer. Terus yang ketiga, peserta tidak mampu memahami cara kerja komputer. Dan yang keempat, peserta mampu memahami interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Nah, di sini ada ini pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaannya ini, adakah yang tahu apa itu perbedaan perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna? Oke, Rizka. Kalau perangkat keras itu fisik, berwujud, dan bisa disentuh, Bu. Kalau perangkat lunak itu non-fisik, tidak berwujud, berupa kode dan instruksi yang ada di dalam komputer, Bu. Oke. Sedangkan brainware, ya kita sendiri, Bu, yang menggunakan atau mengoperasikan pada hardware maupun software di dalam komputer. Iya, nah itulah perbedaannya antara perangkat keras, perangkat lunak. Oke, memori. Terus ada yang tahu ini? Ini CD-ROM. Terus, ada yang tahu nggak? Apa ini? Keyboard. Iya. Oke, nah untuk menambah semangat kita akan melakukan ice breaking. Nah, ice breakingnya judulnya ini tepuk fokus. Oke, fokus semua. Fokus semua. Oke, mari kita mulai ice breakingnya. Tepuk fokus. Bentar ya. Kita masuk ke Oke, silakan diambil
diamati, dipahami nanti kurang. Diproses dan menghasilkan keluaran yang bermanfaat. Perangkat keras adalah komponen fisik komputer. Mari kita mulai dari perangkat masukan. Contoh perangkat masukan termasuk keyboard, mouse, touchscreen, dan mikrofon. Semua perangkat ini membantu pengguna untuk memasukkan data ke dalam komputer. Yang dipilih adalah perangkat keluarga seperti laptop, komputer, printer, atau bahkan ada sensor yang memberikan sinyal radio ke dalam GPS. Perangkat keluarga ini memungkinkan pengguna melihat dan melihat hasil dari proses komputer. Perangkat pemrosesan adalah perangkat dari komputer, yaitu prosesor yang memiliki unit kontrol, unit aritmatika, dan logika serta register. Setelah data diproses, dia disimpan di perangkat yang lain seperti hard disk, SSD, atau flash storage. Perangkat ini sistem pertama yang akan kita bahas adalah sistem operasi. Sistem operasi adalah kombinasi yang memberikan perangkat keras dan perangkat lunak yang mendeteksi. Contohnya termasuk Windows, Android, iOS, dan Linux. Programmer, perangkat lunak pemrograman adalah alat untuk menulis dan mengerjakan perangkat lunak lain. Contohnya termasuk Python, C++, dan Visual Basic. Bagian akhir dari sistem operasi yaitu penggunaan yang mengoperasikan komputer. Dengan inilah yang membuat komputer berperan. Jadi sebuah sistem komputer terdiri dari perangkat dan komponen. Ketiga komponen ini bekerja bersama untuk menciptakan fungsional dan efisien. Kemudian penjelasan singkat tentang komponen sistem komputer, semoga penjelasan ini bermanfaat dan membantu dalam memahami dasar-dasar sistem komputer. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di Nah, di sini dijelaskan komponen-komponen sistem komputer. Selamat datang di video edukasi ini. Pada video kali ini kita akan membahas komponen pertama dalam sebuah sistem komputer yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan variabel. Sebuah sistem komputer terdiri atas tiga komponen utama: perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software. Nah, di sini ada 3 komponen sistem komputer. Yang pertama hardware, yang kedua software, yang ketiga brainware. Nah, apa tadi hardware? Iya. Apa itu software? Nah, apa itu brainware? Oke. Dan pengguna atau variabel. Ketiga komponen ini bekerja bersama untuk menjalankan komputer dan mendukung aktivitas sehari-hari. Sistem komputer dapat dilakukan dengan sistem pencernaan manusia. Data yang masuk ke komputer seperti makanan diproses dan menghasilkan keluaran yang bermanfaat. Perangkat keras adalah komponen isi komputer. Mari kita mulai dari perangkat masukan. Oke. Nah, ini ada contoh perangkat masukan atau input.
Nah, di sini ada contohnya. Di situ ada apa, Nak? Yang pertama? Oke, nah ini dia keyboardnya. Oke, terus yang kedua itu mouse. Ini dia mouse-nya. Terus yang ketiga ada mikrofon, tapi tidak ada. Terus yang yang keempat itu iPad. Nah, di sini tidak ada contohnya di sekolah kita. Nah, langsung aja. Ibu di sini mau memperkenalkan ini. Oke, ada yang tahu ini apa? Iya, ini CPU. Terus ini apa ini? Oke, ini keyboard. Lalu apa ini, Nak? Oke, ini monitor. Terus ini apa? Iya, motherboard. Ini? Oke. Ini? Iya, ini hard disk. Terus ini? Iya. Memori atau RAM. Ayo, ini tadi apa? Fan atau kipas. Terus yang ini tadi sama ya, hard disk. Terus yang ini? Bukan, ini CD-ROM. Beda. Nah, kalau yang ini? Ya, ini dia power supply. Kalau ini dia CD-ROM. Nah, ini kalau power supply, dia letaknya di dalam. Ya, ini juga di dalam, tapi dia nanti di sini dia. Oh, di sini tidak ada ininya, CD-ROM-nya. Biasanya CD-ROM-nya dia ada di depan ini, tapi di sini tidak memakai CD-ROM. Oke. Nah, kalau ini apa, Nak? Ini dia sama nggak sama ini? Sama. Berarti ini apa namanya? Iya, ini motherboard namanya. Motherboard letaknya ada di dalam CPU. Dia harus lengket di sini. Nanti di sinilah. Ini ada penempatan. Ini apa? Penempatan memori atau RAM-nya di sini. Hard disk juga nanti dimasukkan ke sini. Terus apa namanya? Hard disk, fan-nya juga. Di sini tidak ada apa ya? Tidak ada prosesor. Nah, itu kalau prosesor itu dia peta kayak mana ya? Ada pula contohnya. Dia nanti letaknya di sini. Letak prosesor ada di sini. Kalau memori dia di sini. Oke. Ini mouse. Nanti dia kalau yang ini fan dia prosesor nanti di sini, terus fan-nya di sini, Nak. Oke, letaknya di sini. Nah, terus kalau hard disk
Waktunya 15 menit lagi kita. Agak dicepatkan. Oke. Nampak semua kan? Oke. Nah, silahkan. Siapa yang mau presentasikan? Kelompok. Silahkan dipresentasikan. Terus lanjut. Suaranya nak. Oke. Oke. Oke, dari kelompok 1 ingin bertanya? Sebutkan namanya, nak. Saya akan menjawab. Nak, saya akan menjawab. Oke, terima kasih. Nah, boleh ditutup, nak. Oh, kira-kira ada lagi yang mau bertanya? Sudah jelas. Oke, nah silakan ditutup, nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk, tepuk tangan. Hasil diskusi mereka bagus. Oke, kelompok mana lagi yang mau duluan maju? Oke, karena berhubung mereka yang banyak angkat tangan, kalian masih agak ragu, silakan. Monggo, kelompok 2. Kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kuat nak suaranya? Kuat suaranya? Oke, udah dapat jawabannya? Oke, boleh silahkan dijawab. Mana? Udah belum? Atau masih diskusikan? Nah, diskusikan dulu. Yang kelompok satu, kalau mau buat pertanyaan boleh. Dipersilahkan, disiapkan pertanyaannya kalau ada. Loudspeaker. Oke, loudspeaker. Nah, itu dia masuk kategori perangkat apa, nak? Perangkat output. Nah, itu juga kalau loudspeaker itu kenapa output? Karena dia mengeluarkan suara. Oke, kita hidupkan di komputer, misalnya kita mendengar musik. Nah, kita hubungkan speaker ke, nah, sedangkan memori. Ayo, siapa yang memori? Oke, kelompok 1. Itu termasuk apa? Kenapa proses? Nah, karena dia menyimpan data tadi sudah ada kesimpulan materi yang kita ambil. Nah, kesimpulan sistem komputer adalah tidak ada satupun komponen komputer berfungsi optimal secara mandiri atau secara sendiri-sendiri. Pak, sini. Pak dibaca. Dibaca dan mengarah ke temannya. Biar teman apa tadi? Si perangkat keras atau hardware, software, brainware itu saling berhubungan ataupun ketergantungan. Dia tidak bisa berjalan sendiri atau secara mandiri. Dia tidak bisa. Nah, ini dia jawabannya. Tanpa adanya si hardware ini, software tidak bisa dijalankan oleh pengguna atau brainware. Software, hardware hanyalah tumpukan komponen elektronik yang mati atau tidak bisa sama sekali digunakan. Tidak memiliki tujuan karena dia tidak akan memberi hasil atau nilai yang ingin dicapai. Nah, sekarang kita
sekarang kita masuk refleksi dulu biar jangan tegang. Kira-kira bagaimana ya proses kegiatan belajar kita hari ini? Apakah menyenangkan atau hanya biasa aja? Nah, kalau menyenangkan, nah, sepertinya kita nanti aja lah refleksinya. Kita agak regangkan badan dulu kita. Oke, mau berdiri atau kita duduk? Duduk. Oke, ikutin. Udah relax ya? Udah kan? Sudah relax? Bagaimana proses kegiatan belajar kita hari ini ya, Nak ya? Apakah membuat kalian menyenangkan atau biasa saja? Iya, proses belajarnya. Menurut kalian proses belajarnya. Terus apa lagi? Presentasinya. Oke, terus apa lagi? Penjelasan dari Ibu. Alhamdulillah. Terus apa lagi? Oke, dengan suasana yang menyenangkan. Oke, nah sekarang sampai sini materi kita hari ini. Sudah terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Maka dari itu kita boleh dipimpin ketua kelasnya berdoa dengan membacakan surah Al-Ikhlas. Silakan. Bismillah. Terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.